Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat YouTuber dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube ECOL Barokah, channel YouTube yang akan membahas kisah-kisah yang insya Allah inspiratif dan penuh hikmah. Kali ini saya akan membahas satu kisah tentang percintaan yang ini sangat cocok dan sangat relevan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, terutama bagi kalian para pemuda-pemudi yang belum nikah. Baik, langsung saja kita ke kisah selengkapnya. Jadi diceritakan saat itu ada seorang pemuda yang hidup di daerah Mesir, di negara Mesir. Pemuda ini dikenal sebagai pemuda yang taat kepada Allah. Bahkan dia adalah seorang muadzin, orang yang biasanya adzan. Sehingga dari sini bisa kita nilai bahwa orang yang biasa adzan maka pasti sholat 5 waktunya terjaga, dan bahkan sholat 5 waktunya selalu di awal waktu. Akan tetapi satu ketika pernah di satu saat ketika dia sedang mengumandangkan adzan, pas di tengah-tengah adzan, yaitu diceritakan di riwayat tersebut saat lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat itu tanpa sengaja dia melihat seorang perempuan yang cantik jelita yang lewat. Entah itu model masjidnya seperti apa ya. Yang jelas dia ketika adzan bisa melihat itu perempuan cantik lewat, mungkin terlihat dari jendela. Dan ini membuat si pemuda tersebut terganggu. Dan saking terganggunya sampai-sampai dia berhenti mengumandangkan adzan. Artinya ketika lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia berhenti sejenak. Dia berpikir, baru kali ini dia melihat perempuan secantik itu. Dan dia juga berpikir, seandainya dia melanjutkan adzannya, maka kemungkinan besar dia akan kehilangan jejak. Artinya si perempuan tadi akan menghilang dan dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan perempuan itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menyelesaikan adzannya, dalam arti tidak melanjutkan adzan tersebut demi untuk bisa mengejar itu perempuan. Akhirnya berhenti itu adzannya dan akhirnya dikejar itu perempuan. Ya, orang-orang di sekitar situ juga heran, loh kok sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, orang-orang di situ juga heran. Ternyata si laki-laki tadi mengejar itu perempuan. Setelah si laki-laki tadi menemukan itu perempuan, maka dibuntuti itu perempuan dari belakang. Ya, dibuntuti dari jauh hanya untuk sekedar mengetahui letak daripada rumah si perempuan yang dia sukai tadi. Dan ketika si laki-laki ini mengetahui
rumah daripada si perempuan tersebut, barulah dia pulang dan merencanakan untuk keesokan harinya melamar itu si perempuan. Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya si laki-laki ini benar-benar merealisasikan niatnya tadi malam. Ya, jadi semalam dia mempersiapkan kata-kata yang tepat untuk bisa menyampaikan rasa cintanya kepada itu perempuan, dan akhirnya dia pun memberanikan diri datang ke rumah itu perempuan. Datang itu laki-laki pada si rumah perempuan. Assalamualaikum. Dibuka itu pintu daripada si perempuan. Nggak dijawab salam tadi. Si perempuan hanya menjawab, kamu siapa? Ada perlu apa sama aku? Kemudian si laki-laki ini menyatakan, ketahuilah, engkau mungkin belum pernah mengenalku. Aku pun juga belum pernah mengenal kamu. Akan tetapi kemarin saat aku adzan, tanpa sengaja aku melihat engkau lewat ada di daerah sekitar masjid, dan aku melihat kamu berada di sekitar situ. Dan jujur, di pandanganku yang pertama itu aku melihat sosok perempuan cantik yang sangat menggoda. Dan kalau boleh aku jujur, baru pertama kali ini aku melihat perempuan yang secantik dirimu. Kemudian perempuan ini menyatakan, oh gitu, terima kasih ya udah memuji saya. Terus ada perlu apa lagi? Begini, saya datang ke sini selain untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati saya atau apa yang dalam pikiran saya juga ingin melamar kamu. Kira-kira kamu mau enggak menjadi istriku? Akhirnya perempuan ini terdiam dan berhenti sejenak dari percakapan itu. Kemudian si perempuan ini menyatakan, ketahuilah wahai pemuda, jujur, aku pun sebenarnya juga memiliki rasa yang sama terhadapmu. Ketika kamu datang ke sini, aku sudah mulai merasa tertarik dengan ketampananmu. Akan tetapi aku berpikir, rasanya tidak mungkin kita bisa bersatu. Rasanya tidak mungkin kita bisa menikah, karena ada perbedaan yang menghalangi kita berdua. Si laki-laki ini mendengar hal itu terkejut. Loh, perbedaan apa yang membuat kamu merasa bahwa kita nggak mungkin bisa bersatu? Akhirnya si perempuan ini menyatakan, wahai pemuda yang tampan, ketahuilah bahwa aku beragama Nasrani, sedangkan kamu beragama Islam. Tentu orang tuaku tidak akan pernah setuju jika aku menikah dengan laki-laki yang berbeda agama denganku. Karena itu, aku mohon maaf. Aku nyatakan aku menolak cintamu karena perbedaan agama ini. Akhirnya ini laki-laki tertunduk lesu dan pulang. Dia berpikir sepanjang perjalanan itu sampai ke rumahnya, dia berpikir bagaimana cara agar bisa menyatukan cinta mereka. Dan ketika dalam rumah, dia mengalami pergulatan pikiran sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang kembali keesokan harinya ke rumah itu perempuan. Datanglah itu laki-laki ke rumah si perempuan. Tok-tok. Kemudian keluar itu perempuan. Loh, kamu lagi? Ada apa? Kan kemarin sudah jelas, udah aku jawab bahwa aku tidak akan pernah bisa menerima cintamu karena kita berbeda agama. Akhirnya si laki-laki ini menyatakan, ketahuilah, sepanjang malam aku berpikir bagaimana cara supaya
aku bisa menyatukan cinta kita berdua. Dan jika memang perbedaan agama itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu, maka aku bersedia untuk menghilangkan perbedaan itu. Kata si perempuan, maksud kamu? Ya, aku siap untuk keluar daripada agama Islam dan masuk ke agama kamu supaya kita bisa menikah dan menyatukan cinta kita. Mendengar itu si perempuan senang. Ya, oh gitu. Ya udah, kalau begitu besok datang ke sini ya. Sekalian besok akan aku perkenalkan dengan orang tuaku sambil kita makan-makan. Oh gitu, ya udah, kata si laki-laki tadi. Akhirnya pulang itu laki-laki. Dah, singkat cerita, keesokan harinya datang lagi tuh laki-laki. Datang ke rumah si perempuan. Ketok lagi pintunya. Keluarlah itu perempuan. Kemudian si laki-laki ini menyatakan, wahai kekasihku, ketahuilah, mulai saat ini aku sudah resmi keluar daripada agama Islam. Dan mulai sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi cinta kita berdua. Tapi si perempuan ini tidak seperti kemarin yang terlihat bahagia dengan keluarannya, dengan keseriusan daripada si laki-laki ini dalam menjalin hubungan cinta tersebut. Di hari itu si perempuan ini tanpa basa-basi kemudian meludahi itu si laki-laki. Tuh, diludahi itu. Akhirnya sampai kena itu wajah daripada si laki-laki tadi. Kaget itu laki-laki. Kemudian dia menyatakan, loh, salahku apa? Kenapa kamu ludahi wajahku? Apa aku salah ngomong? Kata si laki-laki tadi. Akhirnya si perempuan menyatakan, ketahuilah, aku baru menyadari bahwa engkau adalah laki-laki yang bodoh. Loh, kok bisa? Apa salahku? Kata si laki-laki. Akhirnya si perempuan menyatakan, ketahuilah, kamu meninggalkan agama Islam, sengaja keluar daripada agama Islam hanya untuk mendapatkan cinta dariku. Padahal tadi malam aku sendiri justru mendapatkan hidayah sehingga aku memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan aku melihat agama ini begitu luar biasa, ajaran agama ini begitu luar biasa, sehingga aku berpikir, jika engkau rela meninggalkan agama ini hanya demi urusan cinta, maka di sini terlihat jelas bahwa engkau adalah orang yang paling bodoh yang pernah aku kenal. Pergi dari rumahku dan jangan pernah kembali lagi, dan aku tidak akan pernah menjalin hubungan denganmu sampai kapanpun. Mendengar hal itu, akhirnya si laki-laki ini pun pulang sambil tertunduk lesu dan shock, terkejut, karena ternyata di satu sisi dia keluar daripada Islam, tapi di sisi lain atau di saat yang bersamaan si perempuan justru masuk ke dalam Islam. Dia merasa seakan-akan tertipu atas permainan cinta atau ujian cinta yang sedang dia alami. Akhirnya dalam riwayat tersebut diceritakan ketika dia keluar daripada rumah itu si perempuan, diceritakan ada satu benda, ya, di dalam riwayat diceritakan kayak genteng begitu yang jatuh daripada rumah si perempuan dan jatuh mengenai kepala si laki-laki tadi. Karena terjadi mungkin kepalanya pecah atau pendarahan dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal dan dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal tanpa membawa iman. Baik, tibalah kita pada hikmah dari kisah ini, yaitu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil di sini adalah
janganlah pernah kita menjual agama demi cinta. Justru agamalah yang seharusnya dijadikan tolak ukur yang pertama dan yang paling utama untuk mencintai seseorang. Kedua, hendaknya kita jangan terlalu egois dalam mencari pasangan hidup. Jangan hanya sekedar mencari pasangan untuk dijadikan sebagai suami atau istri saja. Tapi carilah pasangan yang juga bisa dijadikan sebagai menantu yang baik bagi orang tua kita, dan juga bisa dijadikan sebagai ayah atau ibu yang baik bagi anak-anak kita. Karena sejatinya pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, akan tetapi menikah itu adalah menyatukan dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kisah ini membuktikan bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang yang selama ini hidupnya baik, selama ini hidupnya dalam kesolehan, maka pasti di akhir hayatnya pun akan berakhir dalam keadaan yang baik. Belum tentu. Terbukti dalam kisah ini seorang muadzin yang pasti terjaga sholat 5 waktunya, yang bahkan sholat 5 waktunya selalu di awal waktu, tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah hanya karena cinta. Baik, sobat YouTuber dimanapun kalian berada, itulah tadi sekelumit kisah inspiratif yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.